Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa usalli wa usallim ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamina basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita untuk bersama-sama menimba ilmu, untuk sama-sama ke majelis ilmu dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga saling mengingatkan di antara kita. Karena saling mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan saling mengingatkanlah di antara kita kaum mukminin karena hal tersebut bermanfaat untuk kita semua atau untuk sesama kaum mukminin. Dan juga itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam hal kebaikan dan saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Nasihat itu seperti apa? Nasihat itu banyak sekali, tentunya apa-apa yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita temui standarisasi seseorang sekarang adalah orang pada melihat dengan apa yang kita pakai, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, atau lebih tepatnya melihat kepada status sosial. Jadi biasanya kita-kita ini, ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, lebih mengedepankan ridho netizen daripada ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga ridho suami. Oleh karena itu tidak jarang kita lihat orang-orang yang menggunakan baju-baju branded, sepatu, sandal, dan lain sebagainya, perhiasan. Demi apa? Demi mencari status sosial. Demi agar diakui oleh netizen dan bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan suami. Perlu diketahui ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wanita yang paling berbahagia bagi suaminya dan juga paling bermanfaat yaitu wanita yang penuh dengan keberkahan. Banyak di antara wanita-wanita yang mempunyai keberkahan yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kisah-kisah, dalam sejarah-sejarah yang insya Allah akan kita bahas sebentar lagi. Perlu diketahui jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tublas sarair." Dan nanti ketika di hari kiamat, semua dari rahasia-rahasia kita ini akan tersingkap. Jadi tidak ada gunanya kita bertindak hanya untuk sesuatu hal yang semu demi kita mencari dari ridho orang-orang dan bukan mencari dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang kita cari dan yang kita utamakan di sini adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru ridho dari suami kita, karena memang ibu-ibu diperintahkan untuk taat dan patuh kepada suaminya. Di antara contoh wanita-wanita yang mempunyai keberkahan yang sangat luar biasa, yaitu salah satu dari istri baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Juwairiyah. Ketika sedang perang Banil Musthalib, Juwairiyah termasuk salah satu orang yang ditawan oleh kaum muslimin ketika itu, kalah perang dan menjadi tawanan dan menjadi budak. Kemudian setelah itu Juwairiyah berusaha untuk membebaskan dirinya, membayar dirinya, yaitu bisa ya seperti Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau kalah perang Badar, ketika itu beliau belum masuk Islam, maka berusaha untuk menebus dirinya agar bebas. Jadi orang-orang yang punya uang itu mampu untuk menebus dirinya agar dia tidak menjadi budak. Dan termasuk dari salah satu wanita yang ketika itu disandra atau kalah menjadi tawanan perang adalah istri Rasulullah SAW, Juwairiyah.
yang ketika itu belum jadi istri baginda Rasulullah SAW. Banyak yang disandra, yang ditawan ketika itu, termasuk kurang lebih kerabatnya, pamannya atau bibinya dan lain sebagainya, kurang lebih kerabatnya sampai 100 orang. Kemudian Juwairiyah tidak mampu untuk menebus dirinya dan beliau datang kepada Rasulullah SAW dan beliau mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, aku ingin memerdekakan diriku namun aku tidak mampu. Apa kata Rasulullah SAW? Maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari itu? Yaitu ketika itu yang lebih baik dari itu dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, dan kemudian setelah itu dibebaskan karena istri Rasulullah SAW. Dan 100 orang dari kerabat-kerabatnya Juwairiyah yang ketika itu ditawan karena para sahabat tidak enak kepada Nabi, oh itu kan keluarga dan kerabat dari istri Rasulullah SAW, Juwairiyah. Maka mereka semua beramai-ramai untuk dibebaskan karena menghormati Rasulullah SAW. Aisyah yang ketika itu cemburu, Aisyah sampai mengeluarkan statement, tidak ada aku melihat wanita yang lebih berkah daripada Juwairiyah. Kebebasannya dia satu orang bisa membebaskan 100 orang lebih dari Banil Mustalik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas sebuah hadis yang merupakan tema pada kajian pada pagi hari ini, bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan hadis tersebut hadis sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kalau wanita itu sholat 5 waktu, nah ini nggak usah dibahas, semuanya udah tahu ya. Wa shamat syahraha, dan ketika wanita itu puasa 30 hari di bulan Ramadan, ini juga sudah nggak usah dibahas, ini semuanya sudah pada tahu. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya kecuali hanya untuk suaminya. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat dan patuh kepada suaminya, maka dia bebas masuk dari pintu surga manapun yang ia kehendaki. Maka qilalaha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki, wahai ibu-ibu, wahai para ummahat sekalian. Jadi bebas ya, ibu-ibu semua bisa masuk dari pintu Ar-Rayyan buat orang-orang yang suka berpuasa. Bisa masuk dari pintu sedekah bagi orang-orang yang suka bersedekah. Bisa masuk dari pintu orang-orang yang cinta dan suka sholat malam dan lain sebagainya. Itu bebas. Syaratnya yaitu yang 4 tadi, yaitu idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau dia sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, kalau dia puasa 30 hari di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia menuruti suami. Dan yang akan kita bahas di sini yaitu yang nomor 4, bagaimana caranya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Kalau sholat 5 waktu insya Allah mudah bagi ibu-ibu sekalian semuanya. Kalau puasa bulan Ramadan 30 hari insya Allah mudah bagi ibu-ibu sekalian semuanya. Kalau menjaga kehormatan dan menuruti suami, ini perlu adanya ekstra dan perlu penjelasan yang lebih agar kita semua bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun. Kami sudah mencari-cari juga referensi-referensi bagaimana agar kiat-kiat kita bisa memberikan suami tempat yang lebih di hati kita, yaitu ibu-ibu sekalian bisa lebih taat kepada suami, bisa lebih hormat kepada suami, bisa lebih menghargai kepada suami. Di antara kiat-kiatnya yaitu jangan suka ngejudge. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki, para suami itu butuh rumah yang nyaman dan aman. Rumah yang merangkul suami tersebut. Yang mana kalau suami itu jatuh, dia bisa kembali dan dia bisa pulang ke rumah tersebut. Jadi bukan kalau dia jatuh, dia malah dihina, dia malah tidak mendapatkan tempat. Padahal satu-satunya tempat yang paling aman dan paling nyaman bagi suami adalah di rumahnya. Dan wanita-wanita yang menjadikan rumahnya sebagai rumah tempat kembali yang sangat luar biasa istimewa bagi suami,
itu adalah wanita yang mempunyai keberkahan seperti yang kita sampaikan tadi. Keberkahan yang sangat mahal harganya, yang tidak mampu dimiliki oleh semua wanita. Namun perlu diusahakan bagi setiap ibu-ibu untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di antara tips-tipsnya agar suami tersebut bisa berbahagia, agar ibu-ibu bisa mendapatkan tempat yang istimewa di hati suami, yaitu kita tidak terlalu banyak menuntut sesuatu hal yang mana bisa membuat suami kita tidak terlalu nyaman. Dalam artian apa? Kewajiban bagi suami adalah memberikan pangan, sandang, dan papan, yaitu memberikan makanan sehari-hari agar bisa dimakan oleh anak dan istrinya, memberikan juga pakaian yang untuk dipakai. Pakaian itu kata ulama minimal 1 kali dalam 1 tahun, atau 1 baju dalam 1 tahun. Itu memberikan kiswah kepada istri, dan itu adalah salah satu kewajiban dari suami. Dan kemudian juga memberikan tempat tinggal yang layak, bukan tempat tinggal yang mewah, tapi tempat tinggal yang layak, yang mampu ia untuk menjaga dirinya dari terik matahari, mampu menjaga dirinya agar tidak diganggu, dan lain sebagainya. Namun apabila suami sudah menyiapkan sesuatu hal yang sangat istimewa, pangan, sandang, dan papan, maka sebaiknya ibu-ibu tidak terlalu banyak menuntut suami. Yang penting dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dia tidak diam hanya tidur-tidur saja di rumah, bukannya dia tidak bekerja, tapi dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha, namun tetap hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang berusaha semaksimal mungkin, namun Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan rezekinya hanya segitu saja. Namun hal ini jauh lebih istimewa dibandingkan suami yang tidak bekerja sama sekali, yang tidak berusaha sama sekali. Jadi yang kita lihat ibu-ibu sekalian adalah usaha suami, bukan hasil akhirnya. Tentu ibu-ibu bisa membantu suami dengan apa? Pertama, dengan berdoa. Karena doa, ad-du'a usilahul mu'min, doa adalah senjatanya kaum mukminin. Jadi kalau kita tidak bisa membantu dengan mencari nafkah di luar, namun kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami kita mendapatkan rezeki yang halal dan yang berkah. Jangan kita cuma berdoa biar dapat duit banyak aja, tapi kita juga harus berdoa agar suami kita mendapatkan rezeki yang halal dan yang berkah. Dan juga ibu-ibu sekalian, agar dicintai dan mendapatkan tempat yang spesial di hati suami, kita tidak boleh membanding-bandingkan suami kita dengan suami yang lain. Kan biasanya mohon maaf, biasanya ibu-ibu kan kadang, oh lihat tuh suaminya ini, dia sudah ganti sofa di rumah, oh lihat tuh suaminya ini, dia sudah beliin ini untuk istrinya, sudah beliin itu untuk istrinya. Padahal kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu tidak dimiliki sama tetangga-tetangganya, tidak dimiliki sama saudara-saudaranya, tidak dimiliki sama kerabat-kerabatnya. Namun yang sering terlihat oleh mata ibu-ibu adalah yang dimiliki oleh tetangga dan tidak dimiliki oleh kita. Karena memang sepertinya rumput tetangga lebih hijau. Dan inilah yang perlu dimaksimalkan untuk ibu-ibu sekalian untuk dijauhi, yaitu membanding-bandingkan. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai ibu-ibu, sebagai perempuan, kita tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah semaksimal mungkin. Namun ada sesuatu yang di luar ibadah, yang mana ada hal-hal yang disukai oleh suami, namun itu tidak ada dalilnya. Nah, ini gimana nih maksudnya? Jadi itu adalah tempat jihad bagi ibu-ibu sekalian untuk menuruti suami di suatu perkara yang tidak ada dalilnya. Suami suka istri pakai baju merah, sedangkan dia hobinya pakai baju orange atau pakai baju kuning. Loh, kok saya dipaksa pakai baju merah? Kan nggak ada dalilnya. Iya, emang nggak ada dalilnya. Tapi disitulah jihad dari seorang istri untuk menuruti perkataan suami walaupun itu tidak ada dalilnya, demi memuaskan hati suami dan juga memuaskan mata dari suami. Karena ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suami itu suka ketika perkataannya dituruti.
ketika apa yang dia inginkan dituruti. Dan suami mempunyai ego. Memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sudah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita-wanita. Jadi yang namanya pemimpin kan suka dihormati ya biasanya. Pemimpin suka dihormati, pemimpin suka disanjung-sanjung, pemimpin suka dituruti perintahnya. Mana ada pemimpin yang mau perintahnya tidak dituruti? Oleh karena itu adalah bentuk jihad bagi ibu-ibu untuk menuruti keinginan suami yang tidak ada dalilnya. Kalau yang ada dalilnya sudah pasti diturutin. Saya sudah ngaji kok. Saya setiap hari ikut kajian muslimah setiap hari Sabtu. Jadi insya Allah saya akan turuti. Tapi yang ada dalilnya. Nah, inilah jihad ibu-ibu untuk menuruti yang tidak ada dalilnya. Kemudian di antara kebahagiaan bagi suami yaitu ketika suami bercerita, ketika suami mengeluhkan suatu keluh kesahnya, mungkin dia di luar, ada sesuatu yang menimpa, ada perasaan yang tidak enak ketika di kantor dan lain sebagainya, maka ibu-ibu bisa mencari keridhaan suami dengan mendengarkan cerita dari suami tersebut. Bahkan kalau misalnya ibu-ibu bisa memuji dalam cerita tersebut, silahkan dipuji. Kalau ibu-ibu bisa untuk memberikan saran, silahkan diberikan saran. Karena itu adalah sesuatu hal yang membuat suami berbahagia ketika di hadapan istrinya. Kemudian di antara lainnya yaitu suami suka dipuji-puji. Jadi kalau misalnya, kan jarang ya kita menemukan suami yang mau membantu pekerjaan istrinya 24 jam, 100% kan jarang. Pastinya suami sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan di luar, mencari rezeki dan lain sebagainya. Namun sekali waktu ketika suami pulang ke rumah, dia misalnya bantu menjemur pakaian, dia bantu nyuapin anak, dia bantu bersih-bersih rumah, maka hal itu dipuji ibu-ibu. Puji suaminya pada hal-hal sesuatu hal yang sepele. Yang bagi ibu-ibu itu kacang goreng ya, mungkin 5 menit juga bisa diselesaikan. Tapi suami sudah mau untuk membantu pekerjaan rumah, itu adalah suatu hal yang istimewa. Suatu hal yang spesial, yang mampu, dan kalau bisa kita maksimalkan untuk memuji suami pada hal-hal yang remeh tersebut. Di sisi itu atau di lainnya juga kita harus berusaha untuk merawat diri. Merawat diri bukan memakai pakaian-pakaian branded yang harganya mahal, bukan memakai pakaian-pakaian yang selalu baru dan yang lain sebagainya. Merawat diri yaitu senang ketika suaminya melihat. Suami senang melihat apa? Perempuan yang bersih, yang rapi, yang wangi. Udah itu aja, bersih, rapi, dan wangi. Kalau suami itu tidak senang, walaupun dia pakai baju-baju yang sangat bagus dan lain sebagainya, kalau memang tidak rapi atau tidak bersih, maka suami pasti tentunya tidak senang. Berbeda dengan walaupun bajunya yang dipunya hanya 5 atau 6 misalnya, baju yang untuk di rumah, namun dia tetap rapi, dia tetap bersih, pasti suami itu akan senang sekali. Dan ini adalah termasuk dari langkah-langkah yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW, bahwasanya wa ata'at zaujaha, barang siapa yang menuruti suami. Menuruti suami bukan hanya ketika diperintah menuruti, namun kita nyambut bola. Ya, kita nyambut bola, kita dahulu mempersiapkan diri kita agar suami kita meridhoi kita, agar suami kita happy dan bahagia hidup dengan kita. Jadi ibu-ibu sekalian, ada beberapa dasar-dasar kebutuhan suami yang silahkan diusahakan semaksimal mungkin untuk dipunyai ya. Yang pertama yaitu dihargai. Setiap laki-laki, siapapun itu, walaupun dia nggak ganteng, walaupun dia nggak kaya, kalau dia suami ibu-ibu, pastinya dia sangat senang sekali untuk dihargai, untuk dihormati, untuk diterima nasihatnya, atau untuk dituruti pendapatnya. Ketika kita memerintahkan sesuatu, kita sebagai suami memerintahkan sesuatu, maka alangkah baiknya istri untuk mengiyakan selama itu tidak berbau maksiat. Dan itu adalah jihad dari istri. Yang kedua yaitu di antara kebutuhan suami yaitu rumah yang nyaman. Jadi jangan sampai suami mencari tempat yang lain untuk merilis stresnya. Jadi suami pun stres ya di luar, misalnya banyak kegiatan, di jalanan macet dan lain sebagainya.
Bagaimana caranya untuk merilis stres dari istri tersebut? Yaitu dengan pulang ke rumahnya, dengan pulang ke rumah yang sangat nyaman. Kalau dia tidak mempunyai rumah yang nyaman, maka dia akan mencari tempat yang lain, Bapak Ibu, untuk merilis stresnya, untuk menghilangkan stresnya. Bisa di kafe, itu kalau yang masih tengah-tengah lah ya, bisa di kafe. Kalau orang-orang yang taat banget, ya dia di masjid. Kalau orang-orang yang tidak benar, wal'iyadzubillah, malah di tempat hiburan-hiburan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita jadikan rumah kita sebagai tempat yang istimewa untuk merilis stres dari suami kita. Kemudian di antara dasar kebutuhan suami juga yaitu keintiman dan sentuhan fisik. Biasanya wanita memang diberikan kodrat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk malu-malu. Namun tidak ada salahnya wanita untuk gas duluan, untuk mendekati suami duluan. Dan ini bukan aib. Dan ini, wah emang gue cewek murahan, gue datengin laki gue duluan. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud mendatangi suami duluan adalah demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira ibu-ibu mendatangi lakinya duluan terus nggak dapat pahala, tuh enggak. Kita niatkan bahwasanya menservis laki itu adalah merupakan kewajiban atau hak laki yang bisa didapatkan dari istrinya. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian tidak usah merasa malu, tidak usah merasa segan agar memulai keintiman dari diri ibu-ibu sekalian, karena laki-laki itu suka dengan sentuhan fisik. Kalau perempuan suka dengan kata-kata manis, kalau laki-laki suka dengan sentuhan fisik. Kemudian di antara kebutuhan berikutnya laki-laki yaitu didengarkan. Jadi kalau laki-laki lagi menasehati, lagi memberikan masukan, udah diam kamu, jangan gitu. Jangan disuruh diam, tapi dengarkanlah nasihat tersebut. Karena dengan mendengarkan nasihat tersebut, seorang laki-laki atau seorang suami, dia merasa dibutuhkan dan bukan merasa diremehkan. Jadi kalau laki-laki itu merasa dibutuhkan, pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menservis, untuk melayani seorang yang butuh bantuan atau seorang yang lagi perlu sebuah kebutuhan tersebut, maka akan dipenuhi. Karena apa? Karena dia merasa dibutuhkan. Jadi nggak terlalu baik juga ya perempuan yang terlalu mandiri, perempuan yang terlalu bisa semua, perbaiki lampu bisa, ngetok-ngetok paku juga bisa, hebat dong ini bisa mengecor, bikin bangunan lantai 2 bisa, itu nggak terlalu hebat juga ya. Jadi yang paling penting adalah merasa suami itu untuk dibutuhkan. Ketika dia merasa untuk dibutuhkan, dia akan berbuat semaksimal mungkin untuk orang yang dicintainya tersebut. Kemudian yang ini juga mungkin sudah sering dibahas bagi ibu-ibu juga, untuk tidak menolak hubungan biologis dan hubungan intim antara suami dan istri. Kalau ini semuanya insya Allah sudah hafal hadisnya ya, bahwasanya kalau dia menolak tanpa uzur yang syar'i, maka dia akan dilaknat oleh malaikat hatta tusbih, sampai pagi. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk melayani suami kita sebaik mungkin. Bagaimana kalau suami mulai bosan? Nah, kadang-kadang nih biasanya suami ini kadang mulai bosan, Bapak Ibu ya. Khususnya ibu-ibu ini, kadang kalau dia sudah mulai jarang pulang ke rumah, atau sudah mulai pulang ke rumahnya agak malam, jadwal futsalnya sudah meningkat, biasanya sepekan cuma sekali, ini jadi 2 kali, terus ternyata hari Rebonya ada badminton, hari ininya ada ini, itu, dan lain sebagainya, berarti dia sudah mulai bosan. Dan dia mempunyai alasan untuk tidak segera pulang ke rumah. Oleh karena itu, kita harus membuat rumah tersebut nyaman, yang mana rumah tersebut menjadi alasan suami untuk balik dan pulang ke rumah. Dengan apa contohnya? Dengan mengganti pakaian kita dengan pakaian-pakaian yang bersih sebelum suami datang. Misalnya suami pulang kerja jam 5. Ya udah masak apa segala macam, selesaiin jam 3. Jangan jam 5 kurang 5 menit baru selesai. Terus ketika suami datang, maaf ya belum sempat ganti karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Kalau memang sudah tahu bahwasanya suami akan nyaman ketika melihat dia menggunakan sesuatu baju, maka semaksimal mungkin dilakukan hal tersebut. Yaitu ganti daster misalnya yang sudah lusuh, ganti dengan yang lebih bagus, dan lain sebagainya. Dan juga tidak salah ibu-ibu untuk me-WA suaminya atau untuk mengkontak suaminya dan menyambutnya dengan mesra.
sayang aku rindu kamu segera pulang, dan lain sebagainya yang insya Allah nggak usah diajarin ya. Jadi bukan WA-nya cuma nanya, kamu pulang jam berapa? Kamu kapan pulang? Kali-kali kita WA-nya yaitu WA dengan kata-kata yang mesra. Kalau misalnya mau kirim voice note boleh, mau nelpon juga boleh. Nelpon dengan nada yang sedikit membuat suami untuk lebih tertarik, dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal yang penting. Ya, jadi kita tidak merasa murahan di sini ya, karena kita ingin menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak salah sekali waktu ibu-ibu menyiapkan kejutan malam ya, quote on quote kejutan malam dalam tanda kutip, pasti ibu-ibu semua sudah ahli dan bisa mencari di sosial media tentang hal itu. Karena kadang-kadang laki itu suka dengan kejutan-kejutan ya ibu-ibu ya, walaupun kejutan tersebut adalah kejutan yang mungkin bagi laki itu basi banget sih, tapi dengan itu dia senang. Senang karena memang tidak mendapatkan hal-hal tersebut di hari-hari lainnya. Jadi tidak ada salahnya kita untuk menyiapkan kejutan malam. Karena apa ibu-ibu sekalian? Karena Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicintai Nabi karena kelembutannya. Khadijah adalah istri yang lembut, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat nyaman bersama Khadijah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak menikah lagi selama Khadijah masih hidup. Beliau mencukupkan istrinya dengan istri satu, dengan Khadijah binti Khuwailid selama beliau masih hidup, karena Rasulullah nyaman dengan beliau. Dan Rasulullah nyaman dengan kelembutan yang diberikan oleh Khadijah. Ada sebuah cerita ibu-ibu sekalian, ada orang yang hampir cerai antara suami dan istri. Dia sudah hampir cerai, dia datang ke satu psikolog pernikahan. Nggak ketemu juga, hampir cerai. Dia datang lagi, akhirnya dia semua sudah melayangkan gugatan di pengadilan agama untuk ingin bercerai antara suami istri. Kemudian dia mencoba ikhtiar terakhir untuk pergi ke seseorang, yang mana seseorang itu adalah ahli dalam pernikahan ya, psikologi pernikahan, dan ia datang, dia bilang bahwasanya sudah melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Tinggal nunggu apa? Tinggal nunggu sidang aja. Lah terus ngapain kamu kemari? Saya pengen mencoba one last step terakhir. Kalau memang saya bisa berubah di sini, maka kami akan tarik gugatan cerai kami. Masalah kalian apa? Yang suami ngomong, saya capek kerja dari pagi sampai sore, dimarahin sama atasan dan lain sebagainya. Belum lagi di jalan saya dapat ini itu. Kirain enak apa kita kerja di luar? Oke, udah selesai, udah. Sekarang ibu istrinya silahkan ngomong. Saya juga capek ngurus anak dari pagi, saya nyiapin mandiin anak, ada 3, ada 4, yang satu belum masih nyusui, yang satu ini itu dan lain sebagainya lah pokoknya. Dari A sampai Z disebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh satu psikolog ini? Saya akan memfasilitasi Anda berdua dan memandu Anda berdua untuk berbicara secara baik-baik. Jadi Anda berdua ini sebenarnya tidak ada masalah, karena memang seperti itu hakikat setiap manusia begitu. Yang laki capek di luar, yang perempuan capek di rumah. Nothing special, nggak ada sesuatu yang baru. Saya di sini cuma ingin memandu dan saya mempunyai satu rule, satu peraturan. Kalau yang satu berbicara, yang lainnya harus mendengarkan dengan seksama. Dan satu lagi syaratnya yaitu tidak ada yang boleh pakai nada tinggi. Ini kata psikolog pernikahan ini. Akhirnya yang suaminya ngomong, syaratnya 2 ya. Yang pertama nggak boleh disela, nggak boleh diapain, harus didengarkan secara seksama. Yang kedua, nggak boleh pakai nada tinggi. Akhirnya ngomonglah ini suami, semua unek-uneknya dikeluarin. Saya tuh nggak suka sama kamu karena begini, nggak suka sama kamu karena begini. Tapi nadanya nada biasa. Udah selesai, udah nggak usah ditanggapin istrinya. Istrinya sekarang yang ngomong, saya ini begini. Kamu itu pulang dari kerja bukannya bantu saya, malah main HP. Udah gitu main HP, ditelepon temennya, diajak futsal langsung keluar. Kalau kita aja mau minta tolong untuk pergi ke sini ke situ banyak alasannya, nggak bisa lah dan lain sebagainya. Sudah selesai? Sudah. Kemudian setelah itu, di balik semua pertengkaran itu ada satu kata tersembunyi. Yaitu apa? Lihat aku, dengarkan aku. Itu yang mereka berdua tidak punya. Ketika yang satu ngomong, yang satu bantah. Yang satu ngomong lagi, yang satu bantah. Jadi inti dari semua inti yaitu lihat aku ketika aku ngomong,
dengarkan aku ketika aku ngomong. Dan itu bukan berlaku bagi suami saja, namun bagi istri juga. Yaitu ketika suami ngomong, yang perempuan diem. Dilihat suaminya. Jangan malah lihat HP. Didengarkan suaminya, bukan mendengarkan yang lain. Ya, jadi itu fokusnya. Kemudian juga sebaliknya, suami juga melakukan hal yang sama. Jadi intinya mereka berdua tidak jadi cerai setelah itu karena mereka berdua sama-sama ingin berubah, ingin kembali. Mereka semua ingin bercerai karena tidak dapat tempat dan tidak dapat kesempatan untuk mengadukan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi intinya apa ibu-ibu sekalian? Perlu dipandu saja, dipandu dua-duanya untuk mendengarkan dan untuk melihat pasangannya masing-masing. Karena memang pastinya kita dengan pasangan kita semua tidak ada satu sama lain yang ingin menyakiti. Tidak ada, kita hanya ingin dimengerti. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak usah dengar dengan omongan-omongan yang bilang bahwasanya oh, kita sih kalau mau nikah sih jangan mau diajak susah sama suami, enak aja. Kita dari dulu sama bapak ibu kita juga udah susah, sekarang kita mau nikah, mau diajak susah lagi sama suami, no way. Biasanya kan begitu kan? Padahal ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, beliau bersabar atas kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi loh Bu, mempunyai kekayaan yang Masya Allah, tabarakallah. Mau nggak hidup susah sama suaminya? Mau. Katanya kan kita pengen mencontoh Khadijah. Nah, kalau ingin mencontoh Khadijah, yaitu Khadijah bersabar atas apa yang dihadapi oleh suaminya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga anak dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah bintu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setiap siang bikin makanan untuk suaminya, bahkan sampai Fatimah ini minta pembantu kepada suaminya, maka suaminya bilang, katakanlah kepada ayahmu, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai diajarkan zikir kalau sebelum tidur, maka bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, dan itu adalah lebih baik daripada pembantu. Jadi jangan kita dengarkan orang-orang yang bilang, lu jangan mau lu hidup susah sama suami lu. Kalau mau hidup susah udah cari aja laki yang lain. Jangan mau seperti itu, karena memang disinilah jihad seorang wanita untuk bersabar atas kesusahan yang dihadapi oleh suaminya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minum dulu ya. Alhamdulillah. Jangan ngamuk ya ibu-ibu ya, nggak usah ngamuk dengan nasihat-nasihat ini, karena memang ini kajian muslimah. Ntar kalau kita ada kajian buat laki-laki, kita hajar juga suami-suami ini, biar pada baik sama istrinya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jarang kita mendengarkan ibu-ibu yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah saya suami yang bisa menasihati saya. Berilah saya suami yang bisa membimbing saya. Giliran dinasehatin ngamuk, gimana itu? Jadi kan kita berdoa nih sama Allah nih, biar dapat suami yang mampu membimbing. Giliran dibimbing nggak mau, giliran dinasehati nggak mau. Jadi kita tidak boleh kontradiktif terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar mendapatkan suami yang bisa membimbing, ya ketika dibimbing mau, ketika diajak kajian mau, ketika diajak untuk berbuat suatu kebaikan mau. Begitu juga ketika dinasehati, bila ia berbuat salah, maka ia harus mau. Kemudian juga di antara istri-istri yang tidak terlalu disukai oleh suami, yaitu istri yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu sering membantah dan sering menjawab perkataan suami. Jadi suami tidak nyaman dan suami merasa defensif. Akhirnya suami itu diam. Jadi kalau dia sudah merasa defensif ya, defensif itu tertekan akhirnya dia diam. Jadi dia diamnya itu bukan diam paham, oh iya saya paham kok omelan kamu, bukan. Tapi dia diam lebih kepada capek. Jadi ibu-ibu sekalian, kita sama suami kita atau sama pasangan kita, kita harus seperti air. Jadi kalau suami kita meledak-ledak seperti api, ya kita jangan jadi tabung gas ya 3 kiloan, jangan jadi meledak akhirnya. Jadi kalau suami kita sedang marah, sedang menjadi api, kita berusaha menjadi air yang menenangkannya,
yang memadamkan api tersebut. Kalau sudah misalnya lagi disalah-salahin sama suami, walaupun ibu-ibu nggak salah, ya udah kayak prajurit kan kalau disalahin sama atasannya, siap salah gitu, udah siap salah gitu aja. Jadi ketika memang suami sedang meledak-ledak, tidak pantas dan tidak bagus untuk dilawan lagi. Jadi kalau api ketemu api, kebakaran, Bu. Jadi kalau api ketemu air malah jadi padam. Oleh karena itu, kita harus menjadi air ketika suami kita menjadi api. Begitu juga sebaliknya kepada bapak-bapak. Kasih waktu ketika sekali waktu istri ingin ngomel, istri ingin mengungkapkan isi hatinya, maka tidak ada salahnya kita untuk mendengarkan curhatan dan isi hati dari seorang istri tersebut. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat agar ibu-ibu disayang oleh suaminya dan diperhatikan lebih, yaitu ibu-ibu sekalian harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan suami dari yang paling kecil. Ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, kalau dia ngomong dia jangan disela, dan juga kita harus menjaga perasaan suami kita. Dan itu adalah salah satu investasi yang panjang. Kalau kita semangat investasi emas kan, nah sekarang ibu-ibu insya Allah tahu nih harga emas Antam hari ini berapa, harga emas yang lain hari ini berapa, itu kan semangat ya untuk investasi. Udahlah saya belinya perhiasan aja karena perhiasan bisa dipakai dan lain sebagainya, harganya bakal naik. Maka kita juga harus semangat untuk investasi, yaitu memupuk rasa cinta di antara suami dan istri. Yang mana dengan memupuk rasa cinta itu akan menjadi investasi kita. Investasinya apa? Yaitu suami istri akur, mempunyai keluarga yang sehat, mempunyai anak-anak yang mempunyai orang tua secara lengkap, tidak cerai. Dan itu adalah salah satu bentuk investasi yang sangat luar biasa. Dengan kita akur dalam rumah tangga, otomatis kita akan bersama-sama bisa menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama membaca Al-Qur'an, sama-sama sholat malam, sama-sama sholat, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan salah satu dari kiat-kiat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yaitu dengan beribadah bersama dengan pasangannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu ya, kadang suami itu bisa jadi pelit tergantung oleh istrinya. Begitu juga sebaliknya, suami-suami itu bisa jadi baik, bisa jadi ahli sedekah tergantung dari istrinya. Kalau istrinya ngomong kepada suaminya, udahlah nggak usah kasih ibumu kan sudah mampu, kan masih ada bapakmu yang ngasih nafkah, kan masih ada juga saudara-saudaramu yang memberikan nafkah, dan lain sebagainya. Dan itu adalah memberikan suatu tips agar suami menjadi pelit. Berbeda lagi dengan satu istri yang Masya Allah, yang sangat luar biasa, selalu mengingatkan suaminya, udah ngasih mama belum? Udah ngasih adik belum yang masih di pondok? Udah bantu biaya listrik air di rumah belum, dan lain sebagainya. Itu Masya Allah, ada itu istri-istri yang seperti itu yang memberi semangat kepada suaminya untuk memberikan hartanya kepada orang tuanya, kepada sanak saudaranya, kepada kerabatnya. Dan inilah istri yang sangat luar biasa sekali, yang Allah Subhanahu wa taala pasti berikan pahala ketika suami tersebut menginfakkan hartanya, istrinya juga otomatis mendapatkan pahala. Jadi tidak jarang ya kita lihat ya, banyak pejabat-pejabat yang korupsi, yang mengambil bukan haknya. Karena apa? Karena gaya hidup istrinya yang sangat luar biasa tinggi. Jadi dia tidak cukup dengan harta yang ia miliki, namun dia harus mengambil dari harta-harta orang lain. Karena apa? Karena istri sangat berpengaruh. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, capeknya seorang istri itu adalah suatu hal yang valid, yang tidak diragukan, bahwasanya istri merasakan capek, istri merasakan bahwasanya kebutuhannya di rumah kok tidak diturut-turutin, sedangkan kerjaannya mereka di rumah sangat-sangat banyak. Namun ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala suami juga capek di luar, namun ia juga memiliki kebutuhan yang tidak bisa diremehkan, yaitu kebutuhan biologis. Kenapa kita sebutkan di sini? Yaitu kalau kita mempunyai dua hal yang bersamaan, misalnya suami butuh makan, suami butuh biologis. Makan bisa dibeli di luar, biologis nggak bisa kecuali dengan istri, jadi kita harus tidak boleh menyepelekan hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh kita. Suami butuh nyuci baju, suami butuh biologis.
Nyuci baju bisa di laundry, biologis tidak bisa kecuali dengan kita. Jadi jangan pernah menyepelekan hubungan suami istri atau hubungan biologis. Karena apa ibu-ibu sekalian? Peran ini tuh nggak bisa digantikan. Kecuali oleh istri lain ya, misalnya dia punya istri dua. Nah kan ibu-ibu nggak mau tuh begitu tuh. Jadi jangan sampai menyepelekan hal-hal yang berbau dengan biologis. Kalau saya lagi sibuk masak, bisa beli. Oh saya lagi sibuk nyetrika dan lain sebagainya, bisa panggil pembantu dan lain sebagainya. Jadi kalau suami lagi membutuhkan sesuatu hal biologis, maka ibu-ibu harus mendatanginya sesegera mungkin. Bukan, tapi saya capek Ustadz. Iya, tapi kan nggak ada yang bisa gantiin, Bu. Kecuali kalau mau dicariin ganti, ya nggak apa-apa. Tapi kan ibu-ibu nggak mau kan? Jadi kalau tidak bisa dicarikan ganti, ya ibu-ibu tidak boleh menyepelekan hal ini, karena memang hal-hal yang lain bisa diundur, bisa di nomor duakan. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu secret weapon atau salah satu senjata rahasia yang terbaik yang dimiliki oleh seorang istri. Yaitu secret weapon itu bukan kecantikan ibu-ibu sekalian, karena kecantikan itu relatif ya. Kalau kecantikan itu muttafaq alaih atau semua orang sama nganggap bahwasanya perempuan ini adalah cantik, maka perempuan-perempuan yang lainnya nggak akan ada yang laku, Bu. Karena kecantikan itu relatif di mata seorang laki-laki. Kalau kecantikan itu satu hal saja yang dibilang cantik, maka tidak akan ada orang-orang yang menikahi perempuan-perempuan kulit hitam, tidak ada orang-orang yang menikahi perempuan-perempuan yang parasnya kurang menarik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan cantik itu relatif. Dan secret weapon ini atau senjata rahasia yang harus dimiliki oleh seorang istri yaitu merasa nyaman. Suaminya merasa nyaman ketika berada dekat dengan dia. Jadi ada orang-orang nih, ibu-ibu sekalian, yang mempunyai istri sangat cantik, Masya Allah, tabarakallah. Badannya bagus, perawatannya luar biasa, mukanya luar biasa, salon mulu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi akhirnya di suatu saat dia harus berpisah. Dia harus cerai. Akhirnya dia menikah lagi dengan suatu orang, ini pernah nih jamaah umroh saya mengatakan hal itu. Tahu nggak Ustadz, istri saya yang kedua, jauh lebih nggak cantik dibandingin yang pertama. Tapi saya jauh lebih nyaman sama dia. Karena apa? Secret weapon ini, ibu-ibu, senjata rahasia. Jadi kalau suami-suami ibu bikin suatu joke, bikin suatu lucu-lucuan, nggak lucu, basi, tapi ketawa aja. Ketawa aja, berusaha untuk ketawa, berusaha untuk, oh iya ternyata begitu, sok-sok asik lah begitu. Dan itu adalah suatu hal yang disukai oleh suami, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu pintar untuk memainkan peran sebagai seorang istri. Pintar untuk menjadikan suami itu menarik. Jadi suami ibu itu kalau cerita tentang suatu, biasanya sesuatu hal nih diceritain sama dia mungkin udah 30 kali ya. Tapi kita pura-pura belum dengar aja. Oh gitu ya. Oh emang tadi di mana? Oh padahal itu cerita udah 30 kali mungkin diulang-ulang. Dan itu adalah salah satu senjata rahasia yang dimiliki oleh ibu-ibu, yaitu memberikan rasa nyaman terhadap suami. Kalau suami sudah nyaman, ibu-ibu mau minta apa aja, insya Allah kalau dia punya duit ya, insya Allah semaksimal mungkin diusahakan. Kalau dia punya duit, kalau dia punya waktu, pasti akan diusahakan. Karena apa? Karena dia sudah merasa nyaman di rumah. Dan dia sudah menjadikan rumah sebagai tempat untuk dia pulang, tempat untuk dia merasakan kenyamanan, dan dia tidak mencari tempat-tempat lainnya untuk merasakan kenyamanan. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anggap suami itu lucu kalau dia lagi cerita lucu, anggap suami itu pintar kalau dia lagi ngasih tahu sesuatu. Kita pura-pura bahlul aja, pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak pernah dengar aja. Dan kita memberikan kesempatan suami untuk menjadikan dirinya menarik, untuk menjadikan dirinya hebat. Karena itu naluri laki-laki, Bu ya. Laki-laki itu suka untuk dipuji. Pasti itu, siapapun itu laki-laki pasti suka untuk dipuji. Kita harus appreciate effort dia walaupun kecil. Jadi kalau dia melakukan suatu usaha, ya Allah makasih banyak ya. Padahal tadi itu pengen banget loh, ternyata sudah dikerjain sama kamu, makasih banyak ya. Kita appreciate effort dia walaupun itu kecil. Kita ketawa terhadap joke-joke dia dan kita mendengarkan cerita dia walaupun itu sudah diulang-ulang. Bahkan ibu-ibu sekalian, kalau dia hebat di ranjang, puji Bu. Puji, ini sesuatu yang jarang diketahui oleh perempuan. Ih ngapain, malu banget.
Tapi kita bilang, tadi lu hebat ya Masya Allah ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau itu nggak usah diajarin. Yang jelas kuncinya yaitu kita memuji suami kita. Karena dia merasa, ternyata saya bisa bikin bahagia istri saya juga ya. Bukan hanya sekedar di mall, bukan hanya sekedar di mana, namun juga di atas ranjang tidak ada salahnya kita untuk memuji pasangan kita. Karena ibu-ibu sekalian, walaupun ibu-ibu semua cantik, kalau ibu-ibu semua tidak melakukan apa yang dikatakan sebagai secret weapon itu atau merasa memberikan kenyamanan kepada suami, maka suami tidak akan terlalu merasa nyaman. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain menjaga penampilan, kita juga harus menjaga perasaan. Kita harus menjaga perasaan suami kita. Jadi, kalau suami kita mempunyai sesuatu yang dia tidak nyaman untuk diungkapkan, maka kita jaga perasaannya. Jadi bukan kita harus dandan sebaik mungkin saja, tapi kita juga menjaga perasaannya, yaitu perasaan suami. Kemudian di antara yang lainnya, ibu-ibu sekalian, kalau suami mempunyai mimpi, mempunyai sesuatu yang ingin di-achieve, mempunyai sesuatu yang ingin diraih, ingin digapai, kalau sesuatu hal itu merupakan hal yang bukan mustahil, maka tidak ada salahnya kita mendukung. Kalau misalnya itu hal yang mustahil, ya kita memberikan ide dan jalan keluar dan masukan kalau diminta. Dan biasanya insya Allah pasti ya suami yang baik akan melibatkan istrinya untuk sebagai tempat dia meminta pertimbangan, sebagai konselornya ya, sebagai untuk konselingnya, ini bagaimana menurut kamu tentang ini, bagaimana menurut kamu tentang itu. Karena apa ibu-ibu sekalian, kalau suami mempunyai mimpi dan mimpi itu didukung oleh istrinya, dia akan semangat. Dia akan semangat dan bisa jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki yang sangat luar biasa besar. Jadi perlu diketahui ibu-ibu sekalian, 3 yang perlu kita garis bawahi, cinta butuh aksi nyata. Ya, jadi cinta itu bukan hanya sekedar omongan, tapi butuh aksi nyata. Dan kepercayaan butuh bukti. Apa buktinya kalau kita saling percaya satu sama lain? Yaitu dengan kita berkhidmah atau dengan kita melayani dengan sebaik mungkin. Dan dengan itu akan timbul kepercayaan, dan juga jangan terlalu sering menginterogasi suami ya. Kamu dari mana? Belum aja masuk rumah. Dari mana kok lama banget? Kok ini? Oh tadi di rumahnya ini ya? Terus ini ya? Itu ya? Jangan dulu ibu-ibu. Jadi biarkan dulu dia masuk, kasih dia dulu minum, kasih dia dulu makan, kasihlah dia waktu untuk scroll-scroll HP kali ya. Barang 15-20 menit. Habis itu insya Allah nggak usah ditanya dia dari mana, dia pasti cerita. Tadi aku dari sini loh. Oh ternyata tadi mamaku butuh ini. Oh ternyata tadi aku ketemu teman di jalan dan lain sebagainya. Nggak usah ditodong ketika di pintu. Jadi itu adalah salah satu dari aksi, yaitu cinta butuh kisah nyata, dan kepercayaan butuh bukti, dan maaf butuh perubahan. Ya, jadi kita jangan minta maaf terus. Maaf ya aku gini, besoknya diulangin. Maaf ya aku gini, besoknya diulangin lagi. Jadi bukan. Maaf butuh perubahan. Jadi kalau kita salah, ya alangkah baiknya kita untuk mengakui kesalahan. Jadi bukannya malah kita dibilangin, dinasehatin sama suami kalau kita salah, kita malah, kamu halu ya nasehatin aku begitu. Dirimu sendiri kan masih begini, masih begitu, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Ya, tapi kita mau menerima kesalahan dari atau mau menerima nasihat dari suami. Dan bukan juga malah denial ya. Oh masa sih? Emang iya aku pernah bilang begitu? Emang benar aku pernah bilang begitu? Bukan seperti itu. Namun ketika dinasehati suami, maka ia sebaiknya mengucapkan kata iya. Kemudian ibu-ibu sekalian, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tidak ada salahnya kita untuk menelpon suami, menanyakan apa kabar dengan nada-nada yang membuat suami lebih bahagia. Jadi bukan nadanya lurus saja, Assalamualaikum, lagi di mana? Bukan, tapi Assalamualaikum, sayang, lagi di mana? Dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kiat-kiat memupuk cinta. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ibu-ibu sekalian pada sore hari ini, pada siang hari ini. Kita tutup dengan satu nasihat terakhir lagi, yaitu ada 4 hal yang membuat pasangan dan pernikahan kita langgeng, yaitu yang pertama, jangan menunggu pasangan kita paham kode. Ya, jadi laki-laki ini susah Bu, mecahin kode matematika aja nggak lulus-lulus, nilainya merah terus. Nah, suruh memahami
kode dari ibu-ibu lagi yang luar biasa rumitnya. Jadi setidaknya kita jangan menunggu pasangan kita untuk paham terhadap kode-kode yang kita berikan. Kita langsung ngomong apa mau kita, dan insya Allah itu bisa lebih dipahami oleh para suami-suami. Dan juga ibu-ibu sekalian, apabila ada masalah kecil, jangan menumpuk masalah tersebut yang mengakibatkan menggunung. Akhirnya masalah tersebut sudah menggunung, maka akan susah untuk diselesaikan. Jadi masalah tersebut apabila masih kecil, maka segera dan langsung selesaikan. Dan juga jangan lupa ibu-ibu sekalian untuk merawat hal-hal kecil. Merawat hal-hal kecil seperti bilang makasih, kalau dikasih, itu kan hal kecil itu kan. Sepele, hal-hal yang sangat remeh yang kadang tidak kita biasakan. Tapi tetap rawat hal tersebut, bilang makasih, bilang maaf, kadang-kadang ketawa bareng, bercanda bareng, sama anak, sama istri, dan itu perlu dirawat. Kalau tidak dirawat, suatu saat akan mati. Sebagaimana pohon yang tidak disiram dan tidak diberi pupuk, maka akan mati. Dan kemudian perlu diketahui ibu-ibu sekalian bahwasanya rumah bukanlah area perlombaan. Rumah bukan arena perlombaan ibu-ibu sekalian. Jadi bukan ajang pembuktian siapa yang lebih benar, siapa yang lebih dekat dengan anak, siapa yang lebih hebat di rumah tersebut, bukan. Tapi rumah adalah tempat pulang, bukan tempat atau arena untuk pertempuran siapa yang lebih hebat di rumah tersebut, siapa yang lebih bisa untuk meninggikan egonya, bukan. Tapi adalah tempat pulang bersama bagi seorang istri dan bagi seorang suami. Mungkin itu saja sedikit kiat-kiat mengenai menjadi istri solehah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tadi, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Kalau dia taat dan patuh kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada dia, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka masuklah ibu-ibu sekalian ke dalam pintu surga manapun yang ibu-ibu sekalian kehendaki. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.